Lembaga Aliansi Indonesia PWOI Nusantara akan mencetak SDM bagi insan pers berkualitas mempunyai 5 pilar mindset dalam satu anggota pers. Aliansi Indonesia akan memfasilitasi dari mulai lokasi tempat, hingga bekerja sama menurunkan tenaga pendidik ahli, seperti, pertama, Menkominfo dan Dewan Pers, terkait TUKW legalitas pers PWOI Nusantara. 2, Kemenhan, terkait dengan bela negara bersertifikasi. 3, Kemenkumham terkait wawasan Nusantara bagi pers PWOI Nusantara. 4, Kejaksaan Bidang Intelijen, BIN, Baintelkam Polri, BAIS TNI, Imigrasi terkait dengan intelijen investigasi bagi pers PWOI Nusantara. 5, Wawasan advokasi dari Arun, Peradi, Acta, terkait paralegal bagi insan pers PWOI Nusantara. Ferry Rusyono, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara, PWOI Nusantara, menyampaikan kepada wartawan online bahwa PWOI Nusantara akan berkolaborasi, bekerja sama dengan Lembaga Aliansi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ferry Rusyono karena Haji Joni Lubis selaku penasihat PWOI Nusantara yang juga adalah Ketua Umum Aliansi Indonesia siap membantu. Karena merasa memiliki dan berniat untuk turut mencetak SDM luar biasa untuk insan pers milenial sebagai pilar keempat dalam demokrasi guna menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Adapun beberapa program edukasi serta pelatihan yang sudah tersusun di antaranya, pertama edukasi dan pelatihan intelijen investigasi dari Aliansi Indonesia. 2, edukasi dan pelatihan oleh advokasi rakyat untuk Nusantara, Arun. 3, Kemenhan terkait wartawan wajib, bela negara. 4, pelatihan wartawan profesional dan tangguh. 5, pelatihan pra-UKW dengan mentor tenaga pendidik senior dari PWOI Nusantara. 6, pelatihan paralegal oleh advokasi rakyat untuk Nusantara, Arun, bersertifikat. 7, pelatihan bela negara bersertifikat. Diharapkan program-program di atas dapat dengan otomatis mampu melahirkan wartawan PWOIN yang ber-SDM, mahir, berani, handal dengan berdasarkan fakta otentik dalam membuat rilisan, baik itu berita opini atau fakta. Berita yang berimbang dan memahami Undang-Undang Pers 40, 1999 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Rencana PWOI Nusantara ke depan juga akan mengeluarkan kartu tanda anggota, KTA, multifungsi. KTA ini terbuat dari bahan plat semacam aluminium sehingga DLM 5 tahun pun tidak mudah rusak maupun luntur. Kartu tanda anggota, KTA, PWOI Nusantara yang baru ini disetting agar dapat berfungsi di antaranya sebagai, pertama sebagai legalitas organisasi PWOI Nusantara, kedua transaksi e-tol, ketiga pembayaran token listrik, keempat dapat berbelanja di seluruh pasar swalayan, market, kelima sebagai pembayaran di rumah sakit sebagai solusi praktis resiko kerja, termasuk juga dapat digunakan oleh anggota keluarga yang didaftarkan di dalam KTA tersebut, dengan tambahan biaya asuransi anggota keluarga. Keenam, bekerja sama dengan pihak bank yang dapat menghandle bagi kepentingan pers. Adapun yang harus dipahami oleh anggota PWOI Nusantara dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, masa aktif KTA PWOI Nusantara ada pada barcode-nya. Dengan demikian per tahun perpanjangan hanya dengan seperti isi ulang layaknya voucher HP, e-tol, voucher listrik, dengan transfer ke nomor rek bank PWOI Nusantara. Kedua, di dalam barcode sudah termasuk CV anggota media online maupun cetak. Dengan demikian wartawan PWOI Nusantara mempunyai imun bagi dirinya sendiri, mendapatkan legalitas, sertifikat pelatihan intelijen investigasi dari Lembaga Aliansi Indonesia. Otomatis anggota PWOIN dapat melindungi dirinya sendiri tanpa khawatir lagi dikriminalisasi oleh oknum-oknum. Sehingga insan pers PWOIN akan lebih cerdas dan berwibawa. Ketika mindset 5 pilar tersebut sudah tertanam, maka SDM insan pers PWOIN ke depan dalam hal ilmu, kecerdasan dan wawasan, insan pers PWOIN akan lebih handal. PWOIN Nusantara akan bekerja sama dengan DPD dan DPP Lembaga Aliansi Indonesia.
Begitu pula PWOI Nusantara akan bekerja dengan asuransi ternama Allianz terkait asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi insan pers PWOI Nusantara, dan diharapkan kerjasama tersebut dapat mengurangi resiko biaya yang sangat besar bagi tenaga kerja insan pers khususnya anggota PWOI Nusantara, tutur Ferry Rusyono penggagas SDM berkualitas tersebut.